Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abraham Immanuel dengan NIM 2002113357. Saya mahasiswa dari Universitas Riau jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang pendapatan nasional yang sebagaimana menjadi tugas saya di mata kuliah makroekonomi dengan dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Harlen SEMM dan Ibu Bunga Cintia Utami SIPME. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu. Dalam menghitung pendapatan nasional terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi. Pendekatan produksi berarti nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Rumus dari pendekatan produksi adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah hingga PN dikali QN, di mana Y adalah pendapatan nasional, P adalah price atau harga, Q adalah quantity atau jumlah, dan N adalah banyak barang. Berikut contoh soal pendekatan produksi. Dari data perusahaan bidang industri di bawah ini, hitunglah A. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dan B. Nilai tambah. Nama barang. Yang pertama papan dengan harga 12.000 berjumlah 50, paku dengan harga 36.000 berjumlah 10, besi dengan harga 39.000 berjumlah 20, seng dengan harga 60.000 berjumlah 10, dan semen dengan harga 68.000 berjumlah 5. Sehingga dari data yang ada terdapat 5 barang. Baiklah, selanjutnya kita memasukkan data yang ada ke dalam rumus. Dengan P1-nya adalah papan, P2 adalah paku, P3 adalah besi, P4 adalah seng, dan P5 adalah semen. Sehingga didapatkan hasil 12.000 dikali 50 ditambah 36.000 dikali 10 ditambah 39.000 dikali 20 ditambah 60.000 dikali 10 ditambah 68.000 dikali 5. Kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 600.000 ditambah 360.000 ditambah 780.000 ditambah 600.000 ditambah 340.000. Sehingga pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dari data yang ada adalah 2.680.000. Baiklah, untuk nilai tambah, rumusnya adalah di mana harga barang kedua dikurangi harga barang pertama. Begitu pula seterusnya. Nilai tambah dari papan adalah 12.000 dan untuk nilai tambah paku yaitu harga paku dikurangi harga papan sehingga nilai tambahnya adalah 24.000. Untuk besi, harga besi dikurangi harga paku, nilai tambahnya 3.000. Harga seng dikurangi harga besi, nilai tambahnya 21.000. Harga semen dikurangi harga seng, mendapatkan nilai tambah 8.000. Kita totalkan nilai tambah yang ada dari setiap barang tersebut adalah 12.000 ditambah 24.000 ditambah 3.000 ditambah 21.000 ditambah 8.000 sehingga nilai tambah dari data tersebut adalah 68.000. Pendekatan pendapatan. Faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu 1 tanah, 2 tenaga kerja, 3 modal, 4 keahlian kewirausahaan. Apabila faktor-faktor produksi itu digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harta lainnya memperoleh sewa, tenaga kerja memperoleh gaji dan upah, modal memperoleh bunga, keahlian kewirausahaan memperoleh keuntungan. Dengan menjumlahkan pendapatan-pendapatan tersebut akan diperoleh suatu pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Sehingga dapat kita simpulkan rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana Y adalah pendapatan nasional,
R adalah rent atau sewa, W adalah wage atau upah gaji, I adalah interest atau bunga, P adalah profit atau laba. Baiklah, berikut contoh soal dari pendekatan pendapatan. Berikut data untuk penghitungan pendapatan nasional. Upah tenaga kerja 250 juta, bunga modal 300 juta, impor 100 juta, laba usaha 300 juta, ekspor 500 juta, pengeluaran pemerintah 150 juta, konsumsi masyarakat 600 juta, investasi 750 juta, sewa tanah 900 juta. Dari data di atas, hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Baiklah, rumus dari pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Selanjutnya, kita memasukkan data yang ada ke dalam rumus, di mana R atau rent atau sewa dari data adalah 900 juta, W wage upah atau gaji 250 juta, I interest atau bunga 300 juta, dan P profit atau laba atau keuntungan adalah 300 juta. Kita jumlahkan sehingga pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dari data tersebut adalah 1.750 juta rupiah. Pendekatan pengeluaran. Pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu 1. Konsumsi rumah tangga, 2. Pembentukan modal sektor swasta atau investasi, 3. Pengeluaran pemerintah, dan keempat ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Sehingga dapat disimpulkan rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M tutup kurung. Di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah total ekspor, dan M adalah total impor. Berikut contoh soal pendekatan pengeluaran. Diketahui data untuk penghitungan pendapatan nasional. Upah tenaga kerja 600 juta, bunga modal 200 juta, ekspor 900 juta, pengeluaran pemerintah 350 juta, sewa tanah 700 juta, impor 650 juta, laba usaha 500 juta, investasi 1 miliar, konsumsi 780 juta. Dari data di atas, hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Baiklah, rumus pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M. Selanjutnya, kita masukkan data yang ada ke dalam rumus, di mana C adalah konsumsi rumah tangga. Dari data konsumsi adalah 780 juta. I adalah investasi. Dari data investasi adalah 1 miliar. G adalah pengeluaran pemerintah. Dari data 350 juta. X yaitu total ekspor. Dari data adalah 900 juta. Dan M adalah total impor. Dari data adalah 650 juta. Kita jumlahkan terlebih dahulu yang di dalam kurung, sehingga mendapatkan hasil 780 juta ditambah 1 miliar ditambah 350 juta ditambah 350 juta. Sehingga pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dari data adalah 2.480 juta rupiah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Dan semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.